Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tetap mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 keutamaan mereka. Mereka yang paling sengit dalam memerangi Dajjal dari umatku. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pemuda ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah bersama pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Al-Surah Al-Furqan ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pada akhir zaman adalah munculnya seorang pemuda dari keluarga Bani Tamim dan kelompoknya yang akan mempersiapkan dasar yang solid untuk kedatangan seorang pemimpin bagi umat di akhir zaman yang dikenal dengan Imam Mahdi. Lantas siapa sosok pemuda Bani Tamim? Mengapa sosok kaum ini sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikut ini adalah ulasan mengenai Bani Tamim. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tegar melawan Dajjal di akhir zaman. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bani Tamim dikenal sebagai salah satu klaim yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabilah yang akan mendukung Imam Mahdi melawan Dajjal di akhir zaman. Adapun hadis yang menjelaskan Bani Tamim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim karena 3 hal yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yaitu Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Kedua, ada seorang tawanan dari perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, bebaskanlah ia karena ia adalah keturunan Ismail. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika zakat dari Bani Tamim, ini adalah zakat dari kaum kami. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat beberapa dalil tentang keutamaan mereka yang bisa disebutkan. Di antaranya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ziltu uhibbu Bani Tamim منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يقول فيهم
hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal wa ja'at sadaqatuhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqatu qaumina wa kanat sayyi'atu minhum 'inda Aisyah faqala atiqiha li'annaha min waladi Ismail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tetap mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 keutamaan mereka. Mereka yang paling sengit dalam memerangi Dajjal dari umatku. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pemuda ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bersabda, akan keluar dari surga ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah bersama pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat yang melekat pada pemuda Bani Tamim, yang pertama, dia berketurunan suku Tamim atau Bani Tamim. Siapa sesungguhnya keturunan Bani Tamim? Untuk hal ini terdapat perbedaan ijtihad di kalangan ulama. Di kalangan bangsa Arab ada satu kabilah yang bernama Tamim. Kabilah Tamim ini adalah satu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar kota Makkah. Di antara sahabat yang berasal dari kabilah Tamim ialah sahabat yang paling setia kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ulama lain berpendapat bahwa pemuda Tamim ini adalah berasal dari keturunan Ahlul Bait. Yang kedua, keturunan pemuda ini telah menyatu dengan etnis Timur. Ia adalah seorang yang berketurunan Bani Tamim yang telah bergabung dengan etnis dari Timur, sehingga dia lebih dikenal sebagai anggota etnis Timur daripada suku Tamimnya. Jika seseorang bertanya kepadanya, dari mana asalmu? Dia akan menjawab, saya berasal dari Timur. Dan jika ditanya, dari mana engkau berasal? Pemuda Bani Tamim akan menjawab, dari Timur. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam karya Imam Suyuti yang berjudul Al-Jami'us Shaghir. Dan yang ketiga, pemuda tersebut adalah seorang yang disebut Su'aib bin Saleh. Menurut para tafsir, nama ini bukanlah nama aslinya, melainkan merujuk kepada suku atau kelompok etnisnya. Dia dikenal sebagai seorang pemuda yang baik dan berasal dari keluarga yang terkenal karena akhlaknya yang baik. Dari segi bahasa, kata Su'abun mengacu pada suku atau kelompok etnis dalam satu bangsa. Sementara itu, kata Su'aibun merujuk pada suku kecil dalam sebuah kabilah. Kata bin berasal dari ibnun yang artinya anak lelaki, sedangkan kata soleh menggambarkan sifat baik, baik dalam nama, kepribadian, kepercayaan, keturunan, agama, pemikiran, dan akhlak. Dan yang keempat, dia adalah seorang mujaddid yang berperan dalam menghidupkan kembali agama, dimulai dengan memperkuat iman manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dengan upayanya, nama Allah Subhanahu wa taala diangkat kembali dalam kehidupan manusia dan mereka hidup dengan mengikuti syariat serta akhlak yang mempesona. Pribadi pemuda Tamim ini pasti memiliki iman yang kuat, menunjukkan ciri-ciri keimanan orang-orang utama. Yang kelima, pemuda Bani Tamim
seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam golongan pemimpin yang telah dijanjikan. Setiap pemimpin yang dijanjikan akan mendapatkan kemenangan serta mendapatkan berbagai keberkahan, baik yang tampak secara fisik maupun yang bersifat spiritual, seperti yang telah dijanjikan. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ulasan mengenai Bani Tamim, umat Rasulullah SAW yang paling tegar melawan Dajjal di akhir zaman. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.